Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Elviati Aina, SPD MZ MSI, selaku tutor pengarang mata kuliah Praktikum IPA DSD. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kajian diskusi kami dengan judul percobaan jenis-jenis gelombang. Adapun tujuan percobaan ini yang pertama mengamati jenis dan jenis gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Yang kedua mengetahui perbedaan arah getar dan arah rambat pada gelombang transversal dan longitudinal. Yang ketiga mengidentifikasi perpindahan energi melalui medium gelombang. Adapun alat dan bahan, yang pertama ada seringgi, yang kedua ada kabel listrik, kami memakai charger HP, yang ketiga ada benang kasur, dan yang keempat ada karet gelap. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Zanepa. Dasar teori, gelombang merupakan getaran yang merambat melalui suatu medium atau zat perantara. Dalam perambatannya, gelombang membawa energi tanpa memindahkan medium secara keseluruhan. Berdasarkan arah keterangannya, terdapat arah lambat. Gelombang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah lambat gelombang. Contohnya, gelombang dapat diamati pada seringgi atau tali yang digerakkan ke samping. Sedangkan pada gelombang transversal terdapat puncak dan lembah gelombang energi melambat sepanjang medium akibat adanya getaran yang memberikan. Sementara itu, gelombang longitudinal merupakan gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah lambat gelombang. Gelombang ini ditandai dengan adanya lambatan dan renggangan pada medium. Contohnya gelombang ini gelombang pada sisi yang diarahkan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep gelombang banyak dimanfaatkan pada berbagai bidang seperti komunikasi, teknologi, dan pengetahuan alam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Lilia. Pada percobaan pertama kami akan melakukan kegiatan praktikum yaitu seringgi yang digerakkan ke kiri dan ke kanan. Kita akan mengamati seringgi digerakkan ke kiri dan ke kanan. Dari percobaan ini bisa dilihat terbentuk gelombang yang merambat sepanjang seringgi. Terlihat juga adanya puncak dan lembah antara gelombang secara terlalu. Ada puncak dan lembah. Selanjutnya kami mengamati arah getar dan arah lambat gelombang. Arah getar seringgi bergerak ke samping, sedangkan arah lambat gelombang bergerak ke depan sepanjang seringgi. Arah getar seringgi bergerak ke samping, sedangkan arah lambat gelombang bergerak ke depan. Dia bergelombang. Jadi gelombang ini disebut dengan gelombang transversal karena arah getarannya tegak lurus terhadap arah lambatnya. Oleh ini. Baik, kita perhatikan selanjutnya. Nah, untuk getarannya dia gelombang transversal karena arah getarnya tegak lurus terhadap arah lambatnya. Bisa dilihat dari gambar yang ada di papan tulis. Pada percobaan kedua, kami memasang karet gelang di tengah seringgi. Bisa diperhatikan ada karet di tengah-tengah seringgi. Pada saat digerakkan, sambung ke kanan dan kiri. Terlihat karet gelang hanya ikut bergetar, tetapi tidak berpindah tempat secara total. Hal ini menunjukkan bahwa gelombang membawa energi tanpa memindahkan
memindahkan medium secara keseluruhan. Selanjutnya kami melakukan mencoba untuk menggunakan kabel listrik. Selanjutnya pada kabel listrik, gelombang kita praktekkan gerakan. Nah, di sini gelombang masih dapat terbentuk, tetapi bentuknya kurang jelas dan perampatannya lebih lambat karena kabel listrik lebih kaku dibanding selingki. Selanjutnya selingki. Selanjutnya percobaan keempat yaitu gerakan longitudinal yang dimana selingki digerakkan maju dan mundur. Nah, pada saat ini saat digerakkan ke depan dan ke belakang terbentuklah rapatan dan renggangan. Rapatan dan renggangan. Arah selanjutnya untuk pengamatan arah dan arah terambat gelombang longitudinal dengan getaran. Getaran bergerak maju mundur searah dengan arah terambat gelombang. Hal ini menunjukkan bahwa gelombang yang terbentuk merupakan gelombang longitudinal. Seperti Di hasil pengamatan pada 80 energi berasal dari bisikan atau getaran yang diberikan pada ujung selingki kemudian merambat sepanjang medium hingga ke ujung lainnya dari pangkal ujungnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Selanjutnya pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, diketahui bahwa gelombang dapat melambat melalui medium dan membawa energi dari satu tempat ke tempat lain. Pada percobaan pertama kali, selingki yang digerakkan ke arah kiri dan kanan menghasilkan gelombang transversal. Hal tersebut terlihat dari arah getar medium yang tegak lurus terhadap arah lambat gelombang. Pemasangan karet gelang pada selingki menunjukkan bahwa energi dari sumber getaran merambat melalui medium karena gelang tampak bergerak ketika gelombang melewatinya, tapi tidak berpindah tempat secara permanen. Akan disampaikan oleh